Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan nomor Standbook 21801107. Di sini saya akan memaparkan materi evaluasi pembelajaran dengan tema konsep dasar evaluasi pembelajaran. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kedua, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. 3, prinsip-prinsip umum evaluasi. Konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa, the worth and merit, dan dari tujuan yang dicapai, desain implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena menurut rumusan tersebut. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Eko, dalam pelaksanaan evaluasi ada 7 elemen yang harus dilakukan, yaitu penentuan fokus yang akan dievaluasi, focusing the evaluation. Kedua, penyusunan desain evaluasi, designing the evaluation. Ketiga, pengumpulan informasi, collecting information. Keempat, analisis dan interpretasi informasi, analyzing and interpreting. Kelima, pembuatan laporan, reporting information. Keenam, pengelolaan evaluasi, managing evaluation. Dan yang keenam adalah evaluasi untuk evaluasi, evaluating evaluation. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi. Tujuan utama dari suatu kegiatan evaluasi adalah untuk membuat keputusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Taylor bahwa tujuan evaluasi ialah untuk mengembangkan suatu kebijakan yang bertanggung jawab mengenai pendidikan. Bisa disebut juga bahwa tujuan evaluasi yaitu: pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dua, memberikan umpan balik. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Kelima, mengukur kemajuan siswa. Selanjutnya, menginformasi keputusan pendidikan. Fungsi evaluasi. Pertama, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, placement test. Kedua, evaluasi berfungsi formatif atau formative test. Ketiga, evaluasi berfungsi diagnostik atau diagnostic test. Kelima, evaluasi berfungsi sumatif atau summative test. Keenam, evaluasi berfungsi selektif. Ketujuh, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi yang pertama adalah kontinuitas. Yang dimaksud dengan prinsip ini yaitu bahwa kegiatan evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang terus-menerus. Artinya, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dengan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal. Maka kemungkinan besar memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik dari awal hingga akhir program pembelajaran. Kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi pada suatu objek, maka harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lainnya. 3. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, maka harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Artinya, semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Selain itu, diharuskan juga bertindak secara objektif sesuai dengan kondisi peserta didik. Oleh sebab itu, evaluasi harus didasarkan pada kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya bukan hasil rekayasa. Keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, misalnya orang tua, peserta didik, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didiknya itu sendiri.
Hal ini dimaksud agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Praktis. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah sesuatu yang bermanfaat dan mudah digunakan bagi siapapun. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.